saya Rahasia Durian akan menjelaskan tentang presentasi mata kuliah mikroprosesor. Nama saya Sejarah mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor. Sejarah mikroprosesor. Pertemuan kedua. Prosesor merupakan otak dari komputer atau komponen yang bertugas sebagai pusat pengolah data, yang mana prosesor ini tidak bisa berdiri sendiri dan membutuhkan komponen pendukung seperti RAM, motherboard, dan lain-lain. Pada tahun 1971 dan 1981, prosesor generasi Intel 400 merupakan generasi pertama. Prosesor dengan kemampuan yang lumayan pada masanya. Prosesor Intel 400 ini merupakan prosesor dengan kemampuan hanya 4 bit, dan pada masa ini mulai mengembangkan dan terus mengeluarkan sistem dan arsitektur mikroprosesor. Central Texture System Mikroprosesor ALU merupakan bagian penting dari processing unit atau yang biasanya disebut CPU pada memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika, logika, dan fungsi yang mengoperasikan matematika seperti penjumlahan, pengurangan, dan penjumlahan, tidak bertanda, dan lain-lain. Sedangkan maksud dari fungsi logika sendiri adalah seringkali digunakan untuk mengoperasikan logika Software level 1 merupakan unit yang ditempatkan pada tingkatan hardware. 2 berada di atas sebelum hardware untuk menggunakan dan mengontrolnya. 3 multi-layered machine of software layer. 4 terdiri dari beberapa layer, antara lain operating system layer mengontrol cara kerja yang dilakukan oleh semua software dalam menggunakan hardware yang mendasari underlying dan juga menyembunyikan kompleksitas hardware secara kelebihan bahasa assembly. Ketika dikompil lebih kecil ukuran, lebih efisiensi, hemat memori, lebih cepat dieksekusi. Kekurangan bahasa assembly. Kekurangan bahasa assembly dan melakukan suatu pekerjaan baris relatif lebih tinggi, relatif lebih sulit untuk dipahami, terutama jika jumlah baris sudah Objek kode menuliskan program dalam assembly, artinya menggunakan mnemonic untuk membuat program, bukan mikroprosesor disebut. Fungsi-fungsi terkandung dalam dispatcher. 1. Switching context. 2. Switching ke user mode. 3. Melompat ke lokasi tertentu pada user untuk memulai program. Waktu yang diperlukan dispatcher untuk menghentikan suatu proses yang lainnya disebut dengan banyaknya waktu yang diperlukan untuk mengeksekusi proses dari mulai turnaround time atau waktu eksekusi, waktu menunggu. 2. Short text job per secondular SJF. Proses yang memiliki CPU burst paling kecil akan dilayani terlebih dahulu. Misalkan ada 4 proses P1, P2, P3, dan P4 yang meminta layanan eksekusi lebih dulu. Ini proses untuk tabel dari bahasa assembly. Prosesnya ada P1, P2, P3, dan P4. Terus time MS-nya ada 6, 8, 7, dan 3. Untuk working time-nya atau MS-nya 3, 16, 9, sampai 0. Gun card-nya P4 0, P4 0, P1 16, P3 9, P2-nya 3. Sehingga menghasilkan AWT sama dengan 3 ditambah 16 ditambah 9 tambah 0, hasilnya adalah 7 ms. Sekian.
Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Udah videonya kan.